Selamat malam Bapak Ibu Guru yang terkasih. Untuk pengerjaan PMP atau EDS COVID-19 bisa kita gunakan melalui komputer dan bisa juga kita gunakan melalui HP Android. Dan untuk mengerjakan melalui HP Android, pertama-tama kita harus menginstal aplikasi offline surface yang ada di Play Store. Kita ketik di Play Store, kemudian kita install aplikasi offline surface. Jadi langkah pertama, langkah-langkahnya adalah menginstal offline surface di Play Store. Kemudian setelah menginstal, kita memasukkan beberapa langkah-langkah di bawah ini yang saya sudah isi. Nah, untuk menginstal, coba kita buka di aplikasi Play Store. Saya coba buka di aplikasi Play Store. Kebetulan saya sudah install. Nah, untuk mulai dari langkah awal atau langkah yang pertama, saya uninstall dulu aplikasi offline surface di HP saya. Nah, sekarang coba kita buka di Play Store. Kita klik Play Store. Kemudian ketik offline surface. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi Play Store itu offline surface. Ya, ini offline surface, kita install. Kita menunggu proses penginstalan. Nah, kalau sudah terinstall, maka coba kita buka. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita klik OK. Nah, pada tampilan ini kita lihat di bagian atas Add New Survey. Kita tambahkan Add New Survey. Kemudian kita ketik public survey URL yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Nah, itu sudah ada di dalam panduan aplikasi PMP yang saya sudah kirim lewat grup. Maka ini langkah-langkahnya. Pertama, menginstal offline surface di Play Store. Kemudian kita ketik URL http://in1.pmp.kemdikbud.go.id, kemudian slash. Nah, untuk jenjang SMA ada kode kuesioner yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan, yaitu 993378. Kemudian ada di sini Lime Survey admin username atau username-nya ya, yang itu kita ketik PMP. Kemudian setelah mengetik PMP, kita di bagian bawah lagi kita ketik password. Passwordnya itu itu pemetaan bagian ini.
pemetaan itu password ya, pemetaan PMP 2020. Coba kita ketik pemetaan 2020. Nah, kita klik add survey. Nah, kita menunggu proses verifikasi. Beberapa saat akan muncul ya, sudah muncul kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SMA. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengerjakan PMP melalui HP dan juga bisa mengerjakan melalui komputer. Nah, praktisnya kalau menggunakan HP, kita bisa mengerjakan di rumah atau kapan saja di mana saja kita bisa mengerjakan PMP, dan juga ya menghemat waktu. Tidak selamanya kita harus mengerjakan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru yang mau coba malam ini bisa install aplikasi offline surveys untuk mengerjakan PMP. Nah, ini sudah 80%. Kita menunggu. Untuk panduan surveys, offline surveys, itu Bapak Ibu guru bisa melihat di panduan yang saya sudah kirim di grup. Ya, ada panduan aplikasi PMP 2020. Ya, sudah 100%. Ya, kalau muncul tampilan seperti ini, maka di paling bawah itu ada tombol run. Kita klik run. Ya, tombol bagian bawah itu run. Kita menjalankan untuk mengisi aplikasi atau kuesioner EDS 2020. Kita menunggu untuk loading.
Nah, untuk informasi berkaitan dengan pengerjaan lewat HP, kalau sudah selesai mengisi semua kuesioner, maka di situ ada selesai itu tombol ekspor, ya, dan kita kirim ke operator. Nah, di sini kita mengisi identitas responden, ya, identitas responden. Untuk yang pertama, peran. Peran itu ada dua, yaitu kepala sekolah dan guru. Nah, kali ini untuk pengerjaan PMP itu hanya guru dan kepala sekolah, sedangkan komite dan siswa tidak dilibatkan. Jadi berdasarkan hasil panduan, kalau kita baca panduannya, kepala sekolah dan guru saja yang mengisi untuk EDS atau PMP masa COVID. Maka kalau berperan kepala sekolah, kita klik kepala sekolah, guru, kita klik guru. Nah, kemudian kita isi NPSN sekolah. Untuk NPSN SMA Katolik St. Peter Kebubak itu 69734157. Nah, kemudian kita bisa mengisikan juga NUPTK atau NIK. Kalau lupa NUPTK, bisa menggunakan NIK. Atau bagi Bapak Ibu guru yang memiliki NUPTK, bisa menggunakan NUPTK. Sedangkan bagi Bapak Ibu guru yang tidak memiliki NUPTK, bisa menggunakan NIK. Nah, saya coba menggunakan NIK-nya saya, itu 53180429384001. Kemudian kita mengisikan email. Emailnya kita itu email yang sudah terdaftar di Dapodik. Maka Bapak Ibu guru jangan lupa email yang aktif dan sudah terverifikasi melalui aplikasi Dapodik. Ini tidak bisa kita lupa, yaitu kebetulan saya menggunakan email pribadi, yaitu saya coba menggunakan email ini, sinpieter@gmail.com. Saya klik next. Kalau sudah isi next, nah ini muncul kuesioner. Kita sudah masuk dalam pengisian kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SMA. Nah, sebelum mengisi, Bapak Ibu guru bisa membaca lebih dulu panduan keterangan. Ya, di situ ada beberapa jawaban, ya, pilihan dari skala yang pertama sampai yang terakhir, yang paling tinggi. Ya, bentuk frekuensinya kalau angka 1 yang kita pilih, itu tidak pernah. Kalau 2 itu sangat jarang. Itu ada juga tingkatannya sebagian besar tidak terpenuhi. Ya, ada juga nomor 3 agak tidak terpenuhi. Nah, kemudian 4 itu netral. Yang kelima hampir terpenuhi, yang keenam terpenuhi. Jadi sebelum mengisi, ya, kita lihat dulu keterangan ini. Kemudian untuk kuesioner pertama, ada bagian A itu, ya, ini berkaitan dengan 8 standar pendidikan. Maka dimulai yang pertama adalah kompetensi lulusan. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa mengisi kompetensi lulusan. Itu ada yang pertanyaan pertama itu sudah ada keterangannya. Semakin tinggi angka yang dipilih, angka 7 artinya
Kondisi pada pernyataan selalu dijalankan oleh sebagian besar siswa, begitupun sebaliknya. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengisi kuesioner ini kita hanya memilih salah satu saja. Nanti ada beberapa kuesioner yang memilih 2 bisa lebih. Ya, kalau memang benar-benar kegiatan belajar mengajar di sekolah itu memang terpenuhi dari segi kompetensi lulusan. Misalnya berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, ini berkaitan dengan masa Covid, ya, bukan berkaitan dengan masa normal. Maka kita mengisi, ya, apakah nomor 1 itu tidak pernah, apakah waktu kita mengajar kita berdoa atau tidak. Nah, bisa pilih angka 1, 2, atau 3, atau 4. Kemudian mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Nah, apakah siswa waktu kita bertemu atau bertemu siapa saja dan mengucapkan salam atau tidak. Nah, bisa kita memilih tidak pernah, ya, 2, 3, atau 4 itu netral. Antara, ya, itu bersifat ragu-ragu, maka kita memilih netral. Demikian seterusnya kita bisa klik, ya, misalnya contoh kita pilih 5, ya, atau kita pilih taat menjalankan ibadah. Nah, pada masa Covid ini apakah anak-anak itu taat menjalankan ibadah sesuai agama? Berarti kita pilih tidak pernah. Nah, demikian kita mengisi sampai, ya, bagian pertama ini. Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai semua, ya, kita klik next. Ya, bagian bawah itu kalau sudah ini banyak, kuesioner ini banyak, bisa kita isi next. Kalau sudah sampai di sini, itu sampai pada gambaran kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi TIK sebagian sumber dan media pembelajaran selama masa darurat COVID-19. Nah, apakah siswa menggunakan laptop, komputer, atau gawai? Menggunakan WhatsApp, Facebook, Telegram, website sekolah, atau Zoom, atau Google Classroom, atau sumber belajar. Nah, karena masih ada pertanyaan berikut, kalau sudah input semua ini, kita klik next. Nah, baik. Nah, harus isi semua dulu ini, baru bisa kita next, pindah untuk bagian berikutnya. Oke, demikian tutorial dalam pengerjaan atau bagaimana cara mengerjakan kuesioner PMP melalui HP Android. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau memang mau menggunakan HP, tidak perlu menggunakan komputer lagi, maka lewat HP saja. Nah, setelah semua selesai mengerjakan PMP, nanti akan kita klik ekspor dan kirim kuesioner ini lewat WA atau lewat WA ke operator sekolah. Nanti operator sekolah yang mengerjakan atau yang mengimpor. Nah, contohnya saya buka PMP, kebetulan saya sudah install di komputer.